Cita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pertolongan. Dan di dalam kami bersyukur, kami tahu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Karena ketika kami bersyukur, kami tahu Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Ketika kami bersyukur, Tuhan tak pernah terlambat untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami diberkati dengan sabdamu, beracara, berfirman, dan kami buka hati kami, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sore hari ini saya masih berbicara dengan hal yang sama. Mengapa orang Kristen tidak bisa berbuah? Mengapa orang Kristen tidak bisa bertumbuh dengan baik Bapak Ibu Saudaraku? Mengapa orang Kristen tidak bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah dengan baik? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dia tetap masih sepertinya kelihatan sebagai orang percaya. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Kekristenan yang begitu banyak dibangun Bapak Ibu Saudaraku dalam perjalanan umat percaya, baik dia seorang hamba Tuhan atau pendeta, baik dia sebagai seorang pelayan, baik dia sebagai seorang jemaat. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali orang-orang Kristen yang hidupnya dalam kemunafikan, yang hidupnya dalam kepalsuan, yang hidupnya dalam kebohongan, yang hidupnya Bapak Ibu Saudaraku ternyata hidupnya jauh dari bayangan apa yang kita lihat. Kita lihat dia seorang pelayan, kita lihat dia Bapak Ibu seorang pemuji, kita lihat dia sebagai koordinator pemuda atau pelayan pemuda, bahkan penata layanan gereja, dia ada di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dosa masih dia senangin. Dosa masih lebih dominan dalam kehidupannya dibandingkan dengan peranan Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya. Sehingga orang-orang seperti ini saudaraku, orang-orang ini adalah orang-orang hidup dalam kepalsuan. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup dalam kemunafikan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gampang tersinggung. Orang-orang yang gampang tersinggung Bapak Ibu, orang-orang yang gampang kecewa, itu ada dosa yang mengikat dia. Ada dosa yang melekat dalam hidupnya, yang sulit untuk dikeluarkan dalam hidupnya. Bahkan dosa itu mungkin dia senangi, dia sukai. Jadi kalau Anda dan saya hari ini yang hadir, saya berharap ketika Anda dengar firman ini, Anda pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Anda jangan melakukan dosa lagi. Percayalah, ketika engkau tidak lagi menyenangi dosa, percayalah ketika engkau tidak lagi tinggal dalam dosa, percayalah ketika engkau benar berjuang melepaskan dosa, engkau seperti orang yang tadinya tanganmu dibelenggu, kakimu dibelenggu, dan ketika itu lepas, engkau akan berkata, yes! Itu orang yang bebas dan lepas dari dosa. Halo, halo. Tapi ketika hari-harimu kehilangan semangat, baru gesekan sedikit saja sudah kecewa, baru omongan nadanya besar engkau sudah sakit hati, baru engkau digosipin sudah marah. Itu artinya masih melekat dosa dalam dirimu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika dosa itu tidak lagi engkau sukai, ketika dosa itu engkau lepaskan, ketika belenggu-belenggu itu yang mengikat dirimu sekian lama, ketika itu lepas, teriakanmu bukan begini, yes, enggak. Enggak begitu orang yang lepas dari dosa, enggak. Yes, enggak. Tapi orang yang lepas dari dosa, yang tidak lagi menyenangi dosa, dia akan berkata, apa? Yes! Begitu. Lihat bagaimana filmnya Hulk. Kalau dia marah, gimana? Begitu ya? Betul gak? Sekarang kau ekspresikan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau benar-benar melepaskan dosa, kau bilang bersama-sama dengan saya, yes!
3, 2, 1 kamera ke sana. Coba kameranya putar ke semua ke jemaat. Kau putar ke sana, Ingsu. Iya. Oh sudah kah? Oh ya, oh ya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Tunjukkan ekspresimu. Dan jangan kau berbuat dosa lagi. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Ikuti ekspresi saya ya. Muka biji matamu mau keluar itu. Ya. Bila perlu lepas dulu kacamatamu kalau pakai kacamata. Supaya iblis tidak berkuasa lagi dalam hidupmu. Sampai biji matamu mau keluar. Tapi tolong jangan muncrat ya. Ya nanti tetangga sebelahmu kena percik lagi. Kalau urapannya luar biasa ya tidak masalah. Air liurmu bisa menyembuhkan, ya puji Tuhan. Ayo, itu sampai 3. Ikuti saya. 3, 2, 1. Yes! Belum mantap. Saya ini sudah hampir keluar dari belakang ini. Biarkan angin di belakang sampai keluar Bapak Ibu. Karena engkau tekan dengan luar biasa. Oke? 3, 2, 1. Yes! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Orang yang melepaskan dosa, orang yang tidak menyenangi dosa, orang yang tidak lagi dengan apa-apa saudaraku, hidup dalam dosa, itu ekspresinya luar biasa. Datang ke gereja saudaraku, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami problema, dia tetap gagah perkasa. Shalom. Shalom. Tapi kalau orang yang masih menyenangi dosa, ketika dia dihimpit masalah, dia datang gereja. Kenapa Pak lemas? Aduh banyak pergumulan. Ini masih enak. Tapi kalau datang ke gereja, Shalom Bu. Kenapa mukanya kayak parutan Bu? Ya aduh. Aku sakit hati. Saudaraku, kau harus berbeda hari ini. Supaya hadirat Tuhan itu tinggal dan hadir atas hidupmu. Sehingga setiap perjalananmu, ketika hari-harimu yang kau lalui dalam sepekan ini, dari hari Senin sampai Sabtu, ketika dosa menghimpitmu, ketika iblis menggodai dirimu, ketika iblis datang lagi merang-rang dirimu, iblis pun berkata begini, jangan kau ganggu dia. Itu orang hebatnya Tuhan. Kau habiskan waktu capek di situ, dia tidak akan pernah jatuh lagi. Karena dia sudah bebas dari belenggu. Amin. 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 Sehingga iblis pergi ke gereja lain. Mencari orang yang bisa dilemahkan. Karena di GB Karisma dia, jangan lagi ke GB Karisma kita lagi. Tidak ada orang bisa dijatuhkan di situ. Anak mudanya di situ kuat-kuat semuanya. Rumah tangga di situ rumah tangga yang luar biasa. Yang tidak bisa terpecahkan, yang tidak bisa dihancurkan. Anak-anak muda di sana, mereka orang-orang militan. Jangan kau habiskan waktu di situ. Ayo pergi ke tempat lain. Mereka jalan ke tempat lain. Dan kalaupun dia lewat ke sini, dia lirik lagi siapa yang lemah. Tidak ada lagi yang lemah. Karena semuanya hari ini sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Kau pulang dari tempat ini, apapun langkahmu, apapun perjalananmu, apapun yang kau hadapi. Katakan begini, hai dosa, maaf, aku tidak tertarik lagi dengan engkau. Aku mau memandang salib Yesus. Aku mau terus mengalami kemenangan. Aku terus mau mengalami kelimpahan. Aku terus mau mengalami sukacita. Aku terus mau mengalami pertobatan dalam hidupku. Supaya aku bisa berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Anda tahu Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika engkau tinggal dalam dosa dan menyenangi dosa, Spirit Allah tidak akan pernah tinggal dalammu. Dan Anda dan saya akan membuat pemisahan antara engkau dan Allah. Bukan Allah yang memisahkanmu, tapi dosamu lah yang memisahkan engkau dari Allah. Mari buka satu kebenaran firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba buka nak. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong tisu, aku lagi semangat ini. Haleluya. Tisunya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa sayang? Oh ada di sini. Terima kasih. Barang siapa memberikan air segelas saja Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah mendapat upahnya. Apalagi tisu. Amin. Halo.
Alkitab mencatat barang siapa memberikan air segala saja kepada hambanya, dia sudah mendapat upahnya. Apalagi tisu, upahmu besar nak. Haleluya. Alkitab mencatat sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dengar baik-baik, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Anda yang dalam jurang kebinasaan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menarik dirimu, untuk menyelamatkanmu. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruanmu. Help me, help me, help me. Saudaraku, berapa banyak anak-anak Tuhan sebenarnya dalam jurang kebinasaan. Berapa banyak generasi-generasi muda yang sebenarnya tinggal terjun saja dan binasa. Dia sebenarnya sudah berteriak, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena dosa masih dia senangi, maka Alkitab mencatat pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau engkau hari ini masih menyenangi dosa, memang kau berteriak, Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan aku. Engkau dalam jurang kebinasaan. Tetapi coba ayat 2, perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, antara Charles Manurung, antara jemaat GB Karisma, dan Allahku, dan Allah jemaat GB Karisma, adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah apa? Apa? Segala dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Coba saya ambil satu contoh. Ya, sini kamu. Ya. Kamu marga apa? Lupa saya. Simanjuntak. Nah, sini Manjuntak. Laisi Manjuntak. Kamu ada di sini. Ya kamu di situ. Kamu pernah melakukan dosa? Pernah. Masih terikat dengan dosa? Oh enggak lagi. Sudah lepas. Jangan kau di depan kau bilang enggak ada lagi. Dan ada dusta di antara kita. Ya, ini contoh. Dia ini saudaraku, coba ayat 1 tadi. Ayat 1 tadi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ada banyak orang-orang dalam jurang kebinasaan. Yang mereka hidup dalam kejahatan. Yang mereka hidup dalam pesta pora, kemabukan, iri hati, dengki, kebencian, kemarahan. Dan dosa melekat dalam dirinya. Sebenarnya ada banyak orang-orang di luar sana yang sedang menteriak, mengarahkan tangannya untuk diselamatkan. Ibaratkan kamulah. Saya di atas. Saya mau tanya, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Yang di bawah atau di atas? Yang di atas. Dan kalau saya lemah, tidur dalam dosa, apakah saya bisa narik dia? Apakah bisa saya menarik dia? Justru saya hidup dalam dosa. Orang yang dalam dosa lemah. Orang yang dalam dosa gampang tersinggung. Orang yang dalam dosa pasti terpuruk. Orang yang dalam dosa pasti letoi, lemah. Ketika saya tarik dia, maka yang tarik saya lemah. Kami berdua sama-sama terjerumus dalam dosa. Tetapi kalau saya tidak menyenangi dosa, saya hidup dalam kekuatan roh Allah, saya hidup dalam kebenaran firman Allah, saya menjadi Hulk akhir zaman. Artinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya menjadi Simpson yang gagah perkasa. Dia lemah. Help me, kamu buat dong, tolong bilang begitu dong. Gak kuat dong, kasih praktek, kasih kita buat drama ini. Tolong bilang. Nah. Dia selalu mengangkat tangan. Tolong, kau kasih dong, mainkan dong dramamu. Ya, tolong. Hah, kenapa? Ya kau buat aja lah. Coba dong. Terus, jangan satu kali. Minta tolong, tolong. Mana ada orang minta tolong begitu? Coba. Tolongmu, tolong.
Ekspresikan dulu. Berteriak kau minta tolong. Nah, terus. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan dia? Hah? Kristus. Melalui siapa? Hamba-hambanya yang tidak lagi dalam dosa. Karena mereka akan memiliki kekuatan luar biasa. Maka ku dengarlah dia berteriak. Ketika orang tidak lagi dalam dosa, dia pasti berbuah. Berbuah apa? Menjadi berkat buat orang lain. Amin. Yang temannya, sahabatnya adalah hidup dalam dosa, dia berusaha untuk menariknya. Ya, ya, ku selamatkan dari kebinasaan dan satu jiwa dimenangkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Sini dulu, kau jangan kau turun. Kau langsung, kan bersyukur kau di atas mimbar supaya kau diurapi hari ini. Amin. Kami berdua berusaha untuk hidup benar. Masih banyak lagi orang di bawah sana yang harus ditarik. Orang hidup dalam dosa adalah ada di bawah sana. Maka orang benar yang tidak lagi menyenangi dosa, kami akan menarik orang-orang yang tidak dalam kebenaran. Maka tugas orang yang benar yang tidak lagi dalam dosa adalah memiliki kekuatan untuk menarik orang-orang yang sedang dibinasakan. Siapa itu? Pastikan Anda dan saya adalah orang-orang yang bukan ditarik, tapi Anda yang menarik orang-orang yang sudah berdosa. Amin. Terima kasih bro. Kasih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Allah engkau berteriak, tolong, tolong, tolong. Tetapi engkau masih menyenangi dosa. Maka Alkitab mencatat ayat 2. Ayat kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Engkau sendiri yang sebenarnya membuang hadirat Allah. Engkau sendiri sebenarnya membuang Roh Kudus itu dari hidupmu. Engkau sendiri yang menyingkirkan Roh Allah dalam dirimu. Engkau sendiri yang tidak menghadirkan hadirat Tuhan dalam dirimu. Karena engkau hidup dalam kejahatan. Engkau memang berteriak, tolong! Tolong! Sampai habis suaramu seperti saya hari ini habis suaranya. Apa kata Alkitab? Apa katanya? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nih. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudaraku. Kamera. Saya dekat saja. Oh, nanti tidak lihat yang sana ya. Oke, saya di sini. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Alkitab itu ada. Coba buka Alkitabnya. Alkitab, dari yang bawa Alkitab tuh. Oh, cuma Bu Tuti. Oh, ada di situ. Ya. Yang lainnya tidak tahu bawa apa. Katakan sebelah kiri kanan, tobat bilang itu. Coba buka kitab Matius. Nih. Saudaraku, ini satu lembar, betul? Ya, kalau Anda ikut Komsel atau FC Family Community, saya pernah ngajarkan ini kepada orang-orang yang ikut Komsel. Makanya hari ini ambil keputusanmu engkau ikut ibadah FC, supaya engkau dapat pengajaran-pengajaran kebenaran firman Allah. Ini dalam kitab Perjanjian Lama, memasuki Perjanjian Baru, ada satu lembar kosong, betul nggak? Coba lihat di HP-mu ada enggak? Enggak ada. Alkitab elektronik enggak ada Bapak Ibu batasnya. Yang ada batasnya itu hanya dosamu. Karena kau tidak bawa Alkitab. Lihat ini. Ini Bapak Ibu Perjanjian Lama, masuk Perjanjian Baru, ada satu lembar. Ini Bapak Ibu Saudaraku, Anda kira itu pembatas Alkitab. Bukan Pak. Saya lap dulu keringat saya. Semakin seru ini. Ini bukan pembatas Alkitab. Tetapi ini Bapak Ibu Saudaraku, ada masa fase Tuhan tidak mendengarkan umatnya pada saat itu. Lebih kurang 400 tahun umatnya pilihannya berteriak untuk minta tolong, minta pengharapan, minta jalan keluar, minta kesembuhan, minta pemulihan. Maka umatnya berteriak lebih kurang 400 tahun. Allah tidak mendengarkan umatnya karena umatnya menyenangi dosa. Karena umatnya hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam seks bebas, hidup dalam pergaulan-pergaulan buruk. Mereka menyenangi dosa, mereka mencintai dosa, mereka terbelenggu dalam dosa. Ketika mereka berkata, ketika terjadi sebuah masalah,
Tuhan, tolong kami. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kami telah ditumpas oleh bangsa lain. Tuhan, banyak anak cucu kami telah mati. Lebih kurang 400 tahun. Umatnya berteriak, Allah tidak pernah mendengar. Kenapa? Karena umatnya mencintai dosa. Hari ini pun Anda tidak akan pernah melihat kehebatan Tuhan. Hari ini pun Anda tidak akan pernah mendapatkan tuntunan Tuhan. Hari ini pun Anda tidak pernah melihat kehebatan Tuhan. Hari ini pun Anda tidak pernah menerima kuasa Tuhan. Kalau Anda masih tinggal dan menyenangi dosa. Maka hari ini ambil keputusanmu, tinggalkan itu. Orang yang masih menyenangi dosa, orang yang masih mencintai dosa, orang yang masih terikat dengan dosa, tangannya akan terbelenggu, kakinya akan terbelenggu, dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengekspresikan kuasa Allah. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa seperti apa yang Tuhan mau. Orang seperti ini akan menjadi orang Kristen penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketersinggungan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, dan penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Terbelenggu. Ketika diajak pelayanan, Anda akan mundur. Ketika kita melakukan hal yang besar, kata engkau akan banyak alasan. Maaf Pak, enggak bisa. Maaf Pak, aku capek. Maaf Pak, aku lelah. Maaf Pak, ini banyak kesibukan. Pak, sejuta alasanmu engkau berikan untuk tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena engkau terbelenggu. Kalaupun engkau melayani pekerjaan Tuhan, maka engkau tidak bisa berlari dengan baik. Kalau tanganmu terbelenggu, kakimu terbelenggu, ayo sini Kevin. Lepaskan kameramu. Kamu sini. Orang yang terbelenggu. Kamu sini. Saya adalah orang yang terbelenggu. Dia adalah orang yang bebas dari dosa. Maka kami mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami mau berlari. Bukan lagi berjalan. Bukan lagi berjalan, tapi berlari. Saya yang terbelenggu. Kamu berlari kencang ke sana, saya pun lari. Oke? Siapa yang menjadi pemenang di sini? 3, 2, 1. Capek enggak saya? Capek enggak saya? Dia tenang-tenang di sana. Kenapa? Dia bebas. Sekali lagi saya perhatikan. Ayo. Biar kalian nangkap ya. Ada sudah 2 contoh saya kasih hari ini. Kalau Anda enggak bertobat lagi, aduh terlalu kalian itu. Saya orang terbelenggu dalam dosa. Dosa kenajisan, dosa kemunafikan, dosa kebohongan, dosa kepalsuan, kemabukan, pesta pora, iri hati, dengki, benci, dan segala macam sakit hati melekat dalam dirimu. Maka itulah disebut namanya belenggu. Tanganku terbelenggu, kakiku terbelenggu. Memang saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sama-sama kami berlari, tapi tidak bisa melakukan hal yang besar. Kami mulai, ayo program gereja, bangkitkan semangat muda, kita berlari, nyalakan api. Hitung sampai 3. 3, 1, 2, 3. Capek. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Yang bebas dari dosa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pastikan dirimu bebas dari dosa. Kau akan jadi pemenang. Amin. Silakan duduk. Saya akan capek. Orang yang gampang capek Bapak Ibu, sensitif. Coba lihat kiri kananmu. Kamu masih sensitif enggak? Masih enggak? Orang yang terbelenggu, maka iblis memanfaatkan Anda. Maka kau bilanglah begini, aduh Pak, jangan akulah Pak, aku capek. Kenapa kamu tidak doa puasa, ikut doa puasa? Aduh Pak, aku sibuk, aku banyak urusan. Karena memang kau capek. Capek kenapa? Terbelenggu.
Kenapa enggak kau ibadah FC? Aduh Pak, aku banyak kerjaan, aku enggak bisa begini, aku enggak bisa begitu, aku enggak bisa begini. Karena memang kenyataannya begitu. Karena engkau terbelenggu. Coba engkau lepaskan semua belenggumu itu. Engkau akan, yes! Engkau bebas berekspresi, melakukan pekerjaan yang besar. Coba, mari lagi. Saya dipulihkan, dia dipulihkan. Kami sama saya sudah lepaskan belum putus. Semua sudah lepaskan. Kami sama-sama menggelari pekerjaan Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Kami sama-sama dari tempat. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kami sama-sama dari tempat. Sehingga kami melakukan perkara-perkara biasa. Amin. Tetapi kalau kau berbuat untuk ini, dan hari ini, ayo bersama-sama kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sekali lagi, kami berdoa. Walaupun ini tidak diusahakan masalah yang kita ini, tidak mendapat dari atas mimpi ini. Saudara, mari bersama-sama lepaskan semua. Amin. Sampai pemain musik bisa maju ke depan. Kau lepaskan, ada kemenangan. Kau lepaskan, aku akan berekspresi. Kau lepaskan, aku akan menjadi pemenang dalam generasi muda dalam tahun ini. Tapi kalau kita masih terus, engkau terpuruk dan akan gagal terus. Tinggalkan semua. Saudara, Adam dan Hawa gagal dalam menjalani hidup karena tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tetapi ular menggodanya. Dan akhirnya perempuan itu digoda. Kalau kau makan itu, kau tidak mati. Dan akhirnya